Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang maha adil, Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha memelihara, yang memberikan rahmat umur panjang, rahmat kesehatan untuk kita berkumpul di ruangan yang begitu sederhana ini untuk kita sama-sama mendengar tausiah di bulan Ramadan. Dan bulan ini merupakan bulan suci, bulan yang sungguh berkah, bulan ampunan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimat dan muslimin, pelaksana ibadah Ramadan yang berbahagia. Kita telah tahu bersama bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana Ramadan wa ihtisaban imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan beriman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya di tahun-tahun yang lalu. Kita telah sama-sama mendengar terkait dengan hadis, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur, menyampaikan rasa syukur kita kepada Nabi kita, baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran yang dibawa
Salah satunya itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah telah nantinya mempertemukan kita di akhirat. Kita akan bertemu dengan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa kita berada di bulan Ramadan karena kita diberikan umur panjang dan rahmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Untuk mendapat keberkahan dan ampunan di bulan Ramadan ini, kita akan mengisi dengan ibadah-ibadah dan amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Olehnya itu, di dalam bulan puasa atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang pertama kita harus menjaga kita punya puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita harus sabar menghadapi ujian-ujian dan cobaan untuk merusak kita punya keimanan terhadap puasa kita. Dan juga di bulan Ramadan yang paling utama setelah puasa kita harus dibarengi oleh salat, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau berpuasa tanpa dibarengi dengan salat berarti kita hanya mendapat kelelahan, tapi kita tidak mendapat pahala. Kemudian untuk kita tergolong orang-orang yang beriman di dalam puasa Ramadan, kita harus lengkapi ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa wajib, kemudian juga salat wajib, salat sunnah dan salat berjamaah. Dan selanjutnya yang paling penting dan utama yaitu salat di malam hari. Setelah kita melaksanakan salat Isya, dilanjutkan dengan tarawih, kemudian salat witir. Salat itu merupakan salat yang sangat penting, karena salat tarawih merupakan sunnah muakkad yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan amalan di bulan puasa atau ibadah-ibadah di bulan puasa pahalanya sangat besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan puasa Ramadan,
kita dihadapkan dengan cobaan-cobaan, yaitu menggoda dari teman kita sendiri atau yang lainnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus waspada, yaitu dengan menjaga diri dengan baik, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga kita bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah puasa yang kita jalani. Kemudian di dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat muslimin, kita harus menjaga lisan, menjaga pembicaraan dari persoalan ghibah, yaitu membicarakan orang lain di mana tempat orang tersebut tidak ada. Dan jangan kita suka memfitnah dengan berkata bohong. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan ghibah dan fitnah, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, apabila ada orang-orang atau seseorang yang dari jauh tidak ada tempatnya untuk dia bisa berbuka puasa, maka kita harus berikhlas untuk menerimanya, supaya dia bisa berbuka sama kita. Dengan adanya berbuka puasa dengan orang tersebut, maka kita akan mendapat pahala sama dengan orang tersebut mendapat pahala, tapi tidak mengurangi pahala dari orang tersebut. Kita malahan akan ditambah satu pahala dari orang yang tadi kita panggil untuk berbuka puasa. Hadirin dan wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim dan muslimat, marilah kita beriman dan meningkatkan ibadah-ibadah dan amalia-amalia di dalam bulan Ramadan, supaya kita dapat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat takwa. Karena kita berada di dalam derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sudah tertanam di dalam diri kita, yaitu mencintai dan dicintai. Takwa yang kita laksanakan, kita sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintah-perintah dan larangannya kita turuti dengan baik, sehingga kita dapat juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah masuk pada tingkatan takwa, berarti kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan tausiah ini, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ada yang menipu diri sendiri, jangan sampai ada yang menzalimi dirinya sendiri, akibat dia sendiri yang merusak puasanya
karena iman tidak berada di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat pelaksana ibadah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa bahwa di bulan Ramadan ini, yaitu kita sudah berada pada bulan Hijriah 1446 bertepatan dengan tahun Masehi, yaitu tahun 2025. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membawa harapan dan membawa kebaikan untuk bisa kita merubah perilaku kita masuk pada tingkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa tahun 2025 ini tersisa waktu hanya 10 hari. Jadi diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita pulang dari tausiah, kita akan melaksanakan ibadah yang tadi disampaikan oleh pemateri, kemudian amalia-amalia lain, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hubungan horizontal, hubungan sosial saling bantu-membantu, dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk di bulan puasa ini agar kita termasuk orang-orang yang beriman. Dan harapan dari kita semua, mudah-mudahan kita tetap beriman dan akses melaksanakan ibadah puasa dengan rasa tanggung jawab dan melaksanakan ibadah dan amalia-amalia yang lain dengan baik. Hadirin dan wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, kata ulama bahwa bulan Ramadan dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase Allah memberikan rahmat kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa dan amalia-amalia atau ibadah yang lain. Fase yang kedua yaitu Allah memberikan ampunan kepada kaum muslimin. Dan fase yang ketiga yaitu fase pembebasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu pada saat kita memasuki hari yang fitrah, hari yang bersih, karena kita melaksanakan puasa dan ibadah serta amalia-amalia yang lain dengan baik, maka kita diandaikan seperti bayi yang baru lahir. Kita terhapus daripada segala dosa dan kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bahwa di bulan puasa ini tingkat keimanan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa itu lebih penting. Kemudian dilanjutkan dengan la'allakum tattaqun, orang-orang
Yang baik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita semua berada dalam orang-orang yang bertakwa sehingga kita dapat diampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin waktu kita sampai di sini karena selesai. Ada kita mengambil air wudhu, karena tanpa kita mengambil air wudhu berarti pelaksanaan salat maghrib tidak sah. Karena itu adalah salah satu syaratnya melaksanakan salat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan sini. Siapa yang belum ambil air wudhu? Siapa yang belum berwudhu? Ya, ini kamu ini termasuk orang-orang yang tertinggal. Sebaiknya pada saat kita mau ke masjid, ke sekolah dengan tujuan ibadah seperti sekarang ini, ambil air wudhu sekali. Ya, supaya katun jaga wudhu dari rumah itu sama dengan katun jaga maksiat. Itu yang orang tidak tahu. Jangan sampai di masjid bertemu berbondong-bondong ambil air wudhu. Itu kurang bagus. Jadi mengambil wudhu lebih awal itu sama dengan menjaga maksiat. Pada saat perjalanan dari kampung rumah ke masjid atau ke tempat ibadah, langgar dan sebagainya, itu katong jaga wudhu itu betul-betul. Berarti orang yang menjaga wudhu itu sama dengan orang yang berusaha untuk tidak melakukan perbuatan maksiat setelah berwudhu. Karena kalau misalnya tidak ada air di sini bagaimana? Ya, jadi jangan katong melaksanakan sesuatu asal-asalan. Itu beta kurang suka melaksanakan kegiatan di sekolah itu begitu. Dari rumah itu katong wudhu sekali. Habis wudhu baru pakai baju atau habis wudhu baru pakai baju baru wudhu. Tapi tidak boleh telanjang baru wudhu. No? Baju dalam mungkin sudah dipakai dan sebagainya. Ambil wudhu, langsung ke sekolah. Jadi pada saat perjalanan itu orang mau bicara apa tidak perlu pusing karena dibetanya wudhu. Kita bicara sekarang berarti batal wudhu. Gitu ya? Ya. Di masjid kamu bikin apa? Akhirnya apa? Orang tua mau ambil wudhu air habis. Sebentar air habis lagi. Dari awal-awal sebelum kita selalu sarankan seperti itu. Yang berikut. Tadi mungkin belum disinggung oleh Bapak. Dalam menunggu berbuka, ya, jangan kita bercerita, tapi ada kegiatan-kegiatan ibadah lain yang harus kita lakukan, seperti membaca Quran. Sangat penting. Jangan katong orang datang di katong rumah pada saat mau berbuka baru katong cerita-cerita duniawi lain. Jangan. Baca Quran pada saat pas berbuka atau sebelum selesai sudah berbuka itu amaliyah yang paling derajatnya itu paling tinggi. Ya. Jadi pada saat katong semua tunggu semua tunggu berbuka ini ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu kemudian katong buka Quran, katong baca pelan-pelan saja. Sambil baca pas berbuka azan, orang tua pasti panggil kemari berbuka. Itu betapa senangnya hati orang tua kalau memanggil anaknya untuk berbuka itu pada saat membaca Quran. Begitu ya? Bisa bikin apa nggak saya? Bisa, Pak. Ini tadi Pak Ustaz bilang kata ini pada fase kedua ini. Mungkin sebentar ini fase ketiga atau besok ya? Iya.
Besok ini tahap ketiga nazar, ampunan. Bukan ampunan, tapi kemenangan. Tahap kedua maghfirah, tahap pertama rahmat. Jadi yang pernah kita bilang pada 7 itu tidak ada kata terlambat dalam ibadah. Jangan sampai ada teman bilang kata ya usia ini tak sampai harus kata apa-apa. Ya. Karena sebelumnya belum sadar, setelah dapat tausiah sadar, berarti pulang langsung kerjakan. Itu Allah pun kasih sayang malah lebih dari itu. Karena katong betul-betul sadar, baru katong melaksanakan. Sebelumnya kan tidak sadar misalnya. Tapi kalau tidak sadar sampai mati, biar orang bilang dia mati dalam keadaan baik-baik, tapi itu dengan manusia, tapi dengan Allah. Di neraka atau surga atau di yaumil mahsyar sana kamu setahu. Banyak orang pencuri, kemudian banyak orang tidak salat, tidak puasa dan mati dengan baik. Itu pandangan manusia. Itu pandangan duniawi. Tapi pandangan akhirat itu betul setahu. Dan sampai kemari kamu masuk surga, mau lewat surga, kamu diabetes masuk neraka. Bisa saja terjadi. Karena kesalahan-kesalahan sebelumnya saya lupa untuk minta ampun dari Allah. Bisa saja kok. Kan kamu tahu beta bikin kesalahan apa? Begitu pun sebaliknya beta. Karena Allah itu maha menyembunyikan aib seseorang. Kalau Allah tidak maha menyembunyikan, kata semua ini orang suka pakai semua rahasia-rahasia yang orang suka tahu. Itulah kehebatan Islam. Jadi beta sarankan kalau bisa menunggu berbuka itu katong sudah dalam keadaan suci. Ambil air wudhu, kemudian kasong tu siap-siap menunggu sambil membaca Quran atau melakukan amal yang Ramadan lainnya yang sifatnya ibadah. Insya Allah kamu kecil seperti ini nanti akan terbiasa saat kamu sudah dewasa. Saya yakin itu. Walaupun pada saat proses pendewasaan nanti ada kesalahan-kesalahan kecil yang kamu lakukan, itu hal biasa, hal yang manusiawi. Tapi pasti saatnya kamu kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu kebiasaan baik saat itu. Pasti. Oke ya? Jadi kalau orang kasih tahu kamu begini-begini itu jangan percaya. Karena Allah itu maha apa itu? Maha benar. Ampun, ya. Jadi jangan percaya orang bicara kasih mau kamu begini-begini, jangan. Ya, banyak cerita-cerita di zaman Rasulullah yang bisa mengilhami ketong untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain. Ya. Oke ya, itu saja yang mungkin kita tambahkan. Selebihnya mari ketong berzikir dan dibawa langsung atau dipimpin langsung oleh Pak Ustaz. Yang berapa? Pak, ketong sulapan. Ketong sulapan tak? Ya. Supaya menghilangkan rasa lapar, mari ketong zikir. Ya, ini tidak boleh ada yang berkeliaran. Yang sementara berdiri semua masuk ke dalam ruangan. Bapak Ibu, anak-anak jangan dibiarkan keluar dulu. Nanti setelah buka puasa baru ambil air wudhu, lalu dilanjutkan dengan kita sholat berjamaah. Oke, kita sama-sama membawa salawat menjelang berbuka puasa. Nanti kalau selesai berbuka baru ambil air wudhu supaya bisa diarahkan. Kalau tidak, nanti kalian tidak terurus pada saat berbuka puasa.
siswa-siswi yang mencintai, mengingat karena tersisa 15 menit lagi untuk menunggu buka puasa bersama, alangkah baiknya kita mengisi dengan berselawat. Ini akan dipandu oleh paman. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la
Ya, baca doa berbuka, berdoa semua berdoa ya. Ya, berdoa mulai. Ya, jadilah diri kalian itu sebagai siswa, tidak boleh berteriak seperti kita di gunung. Ya, yang mau makanan, silakan mengambilnya untuk kalian buka sama-sama. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan.